Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dari kelas SIB semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ulangan tengah semester dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, mungkin saya akan membacakan materinya. Pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang melibatkan pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk mendukung penilaian dan pengambilan keputusan. Selain itu, akuntansi juga bisa dianggap sebagai jenis pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam perusahaan. Berikutnya, sejarah akuntansi. Sejak ditemukannya sistem pencatatan berpasangan oleh Paciolo, perkembangan akuntansi selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Revolusi industri pada 1776 memberikan dampak positif, memunculkan perusahaan dengan kebutuhan laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban. Berikutnya, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Setelah berabad-abad dijajah oleh Belanda, Indonesia awalnya menerapkan sistem akuntansi Belanda, terutama sistem tata baku. Setelah kemerdekaan, perusahaan-perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan modal asing, terutama dari Amerika, memasuki Indonesia, membawa sistem akuntansi Amerika. Lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dengan karakteristiknya yang berbeda harus memiliki produk yang butuh oleh masyarakat agar bisa bertahan. Produk ini bisa menjadi sumber pendapatan. Untuk menghasilkan produk, perusahaan memerlukan berbagai sumber daya seperti tanah, mesin tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Berikutnya, peran akuntansi dalam perusahaan. Peran akuntansi dalam perusahaan melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman dana, memerlukan informasi tentang kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, dan perbandingan utang dengan total kekayaan. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang mengenakan pajak, membutuhkan informasi tentang laba usaha dan beban yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, calon investor. Calon investor itu mereka yang ingin menanamkan uang di masa mendatang, memerlukan informasi tentang laba usaha dalam beberapa tahun terakhir, dan pertumbuhan kekayaan perusahaan. Nah, berikutnya pemasok. Itu yang keempat, pihak yang menjual barang pada perusahaan memerlukan informasi tentang kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, dan perbandingan utang dengan total kekayaan. Dan yang terakhir, pemilik atau pemegang saham. Mereka yang telah menanamkan uang memerlukan informasi tentang laba usaha dan perubahan kekayaan perusahaan dalam beberapa tahun. Dan untuk materi yang kedua adalah pengertian perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang adalah bisnis yang fokus pada pembelian dan penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Mereka dapat beragam dalam skala dan dari jenis, termasuk dengan jaringan distribusi luas atau kecil dengan wilayah geografis wilayah. Mereka yang bisa membeli dari produsen dan menjual dengan margin keuntungan, atau membeli dari konsumen dan menjual pada produsen lain. Berikutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri perusahaan dagang memiliki kegiatan utama berupa pembelian dan penjualan. Pembelian dan penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.
Mereka menyimpan barang di gudang atau toko, memiliki jaringan distribusi luas, sistem pembayaran, sistem inventory, dan menjual beragam produk, baik yang mereka buat sendiri maupun dari produsen lain. Dan untuk pengertian terakhir yaitu pengertian persediaan adalah aset penting dalam perusahaan yang digunakan untuk penjualan atau produksi. Ini berperan krusial dalam berbisnis dagang, industri, dan konstruksi. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, perusahaan dagang memiliki persediaan dagang, dan perusahaan industri memiliki jenis perusahaan. Berikutnya klasifikasi perusahaan. Persediaan dibagi menjadi dua bagian klasifikasi. Yang pertama, menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, persediaan mencakup aset yang tersedia untuk dijual dalam proses produksi atau perjalanan dan perlengkapan yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, berdasarkan jenis perusahaan, persediaan dalam perusahaan dagang adalah barang yang siap dijual kembali. Dan yang berikutnya, pengendalian internal terhadap persediaan memiliki manfaat penting. Pertama, memenuhi permintaan pelanggan dengan baik, menjaga loyalitas mereka. Yang kedua, mengurangi resiko keterlambatan pasukan. Dan yang ketiga, mengontrol stok sesuai permintaan pasar. Dan yang terakhir, keempat, menjaga stabilitas operasi. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan dengan matkul pengantar akuntansi. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.